Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvina Rosyada, Eka Chandra Ali Fauzi, Kuni Masruroh, Nur Afdan Amirul Fatwa, dan Alma Rohmatul Fitri akan mempresentasikan mengenai model dan pola penelitian tindakan kelas. Ada beberapa macam pola pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Tetapi yang paling terkenal ada 5 model, yaitu yang pertama ada model Kurt-Lewin. Model ini merupakan model yang selama ini menjadi acuan pokok atau dasar dari berbagai model action research atau penelitian tindakan, terutama classroom action research. Nah, Kurt-Lewin ini menyediakan 4 komponen yang pada setiap komponennya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran di kelas. Komponen yang pertama ada perencanaan atau planning. Dalam perencanaan ini, kita dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan menyusun fasilitas yang akan kita gunakan dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua ada tindakan atau acting. Kita dapat melakukan tindakan yang telah disusun dalam RPP pada tahap perencanaan yang meliputi kegiatan awal, inti, serta penutup. Kegiatan selanjutnya ada pengamatan atau observing. Nah, pada saat kegiatan pembelajaran ini, kita sebagai seorang guru juga harus mengamati perilaku siswa. Nah, kegiatan terakhir ada pertimbangan atau reflecting. Pada kegiatan ini, kita dapat mencatat, mengumpulkan, dan mengevaluasi hasil observasi dari ketiga komponen yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dari pertimbangan ini, kita kembali ke perencanaan. Misalnya, bagaimana caranya membuat para siswa itu aktif dalam berdiskusi? Kita dapat memberikan apresiasi kepada mereka yang berani menyampaikan pendapatnya. Nah, pada kegiatan tindakan atau acting ini, kita dapat memberikan apresiasi berupa nilai tambahan kepada siswa yang berani berbicara. Selanjutnya, kegiatan pengamatan atau observing. Dari tindakan yang telah dilakukan, kita dapat mengamati apakah para siswa mau aktif berbicara dengan adanya apresiasi atau reward yang telah kita berikan tersebut. Dan selanjutnya, pada kegiatan pertimbangan, kita mencatat perilaku siswa dan merencanakan apa yang sering dilakukan selanjutnya. Dan ini kembali ke planning atau perencanaan lagi. Nah, 4 komponen ini menjadi dasar untuk para ahli selanjutnya dalam rangka mengembangkan model penelitian tindakan kelas dari Kurt-Lewin ini. Baik, selanjutnya yaitu ada model penelitian kelas dari Hebut tahun 1985. Nah, Hebut ini sangat memperhatikan alur logika dari penelitian dan tindakan. Nah, selain itu, beliau juga sangat memperhatikan adanya perbedaan antara teori sistem, dan beliau juga membuat sistem-sistem tersebut ke dalam bentuk kegiatan operasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu bisa dilihat pada gambar, yaitu gambar dari penelitian yang model dari Hebut. Yang pertama, pada gambar tersebut terdapat ide awal, kemudian temuan dan analisa. Selanjutnya ada rencana umum yang terdiri dari 3, yaitu langkah tindakan pertama, kedua, dan ketiga. Dan selanjutnya ada implementasi langkah tindakan pertama. Kemudian berlanjut pada monitor implementasi dan efeknya. Selanjutnya ada penjelasan kegagalan untuk implementasi tersebut. Kemudian ada revisi rencana umum. Setelah itu terdapat rencana yang disepakati, yaitu langkah pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada monitor implementasi dan efek. Selanjutnya ada penjelasan setiap dari implementasi tersebut, kemudian analisis ide umum, rencana, dan kemudian itu diperbaiki melalui 3 langkah tindakan, yaitu pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian memonitor dan mengimplementasikan hasil dari penelitian
penelitian tersebut berserta dengan efeknya juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model penelitian tindakan kelas, Kemis, dan Martagat. Nah, model ini sering digunakan di bidang pendidikan karena sederhana dan mudah juga dipahami. Model Kemis dan Martagat ini hampir sama juga dengan model Kurt-Lewin. Nah, dalam perencanaannya, Kemis dan Martagat ini menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dari pertama itu dari planning atau rencana, yang kedua itu acting dan observing, tindakan dan pengamatan, dan yang selanjutnya itu reflecting atau refleksi. Nah, jadi dalam perencanaan penelitian tindakan model Kemis dan Martagat ini, dari tahapan-tahapan tadi mulai dari rencana, tindakan dan pengamatan serta refleksi itu dilakukan secara berulang-ulang sampai tujuan dari penelitian itu tercapai. Selanjutnya model Elliott 1991. Model penelitian tindak kelas Elliott ini memusatkan perhatian pada adanya kesenjangan antara mengajar untuk pemahaman dengan mengajar untuk kebutuhan. Model PTK ini mengadopsi dari model PTK yang dikemukakan oleh Kemis dan Taggart. Dan modelnya itu seperti di samping, seorang peneliti memiliki sebuah ide utama. Kemudian dari ide utama itu peneliti memperoleh penemuan atau peninjauan. Dari temuan tersebut, peneliti mencoba membuat perencanaan menyeluruh, yaitu langkah kegiatan. Kemudian dilakukan monitoring dan peninjauan. Kemudian dibuatlah revisi perencanaan atau perbaikan perencanaan. Kemudian hasil perbaikan tersebut dijadikan sebagai tahap-tahap selanjutnya dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan model yang terakhir, yaitu model dari M.C. Kernan tahun 1991. Jadi seperti model-model yang telah dikemukakan sebelumnya, model dari M.C. Kernan ini juga dicetuskan dari suatu ide oleh Lewis. Jadi model M.C. Kernan ini terdapat dua konsep dasar. Yang pertama, ada sangatlah penting untuk mengingat bahwa kita tidak perlu selalu terikat oleh waktu, terutama untuk pemecahan masalah. Yang kedua, ada beliau berpendapat bahwa hendaknya pemecahan suatu masalah itu dilakukan secara rasional dan demokratis. Model PTK yang dikembangkan oleh M.C. Kernan ini dikenal dengan sebutan model proses waktu, a time process model. Berdasarkan model proses waktu, tidak nampak adanya kegiatan observasi dan refleksi secara eksplisit. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap langkah PTK yang sudah terangkum dalam model tersebut hanya penggunaan istilahnya saja yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, model proses waktu ini yang dikembangkan oleh M.C. Kernan dapat dilihat dari gambar visualisasi yang ada di samping ini. Pada model PTK M.C. Kernan, kita dapat melihat bahwa permulaan itu ada di daur pertama, dimulai dari adanya situasi atau masalah sehingga diperlukan adanya suatu tindakan perbaikan. Setelah guru peneliti itu menyadari bahwa kebutuhan untuk memperbaiki tindakan ini berdasarkan situasi yang dilihat secara nyata, maka mulailah proses perumusan masalah. Selanjutnya dilakukan need assessment atau asesmen yang ditunjukkan untuk menemukan apa yang sebenarnya kebutuhan yang harus dipenuhi agar situasi yang menjadi masalah itu dapat dipecahkan, atau berbekal pengetahuan yang dimiliki oleh guru peneliti, maka diperoleh suatu hipotesis ide. Maka
kemudian itu dikembangkan dalam bentuk rencana pembelajaran yang dikembangkan dalam perbaikan situasi tersebut. Setelah perencanaan dilakukan, implementasi perubahan tindakan berdasarkan pembelajaran yang telah disusun secara seksama. Jika tindakan sudah dilakukan, maka kemudian dilakukan tahap berikutnya, yaitu tahap yang terakhir pada siklus atau daur yang pertama, yaitu mengevaluasi tindakan yang sudah diimplementasikan tadi. Jadi jika ternyata sudah situasi yang masalah masih belum membaik atau mulai membaik tapi belum mencapai target yang ingin dicapai oleh seorang guru peneliti, maka dilakukan siklus yang kedua atau daur yang kedua. Demikian beberapa model penelitian tindakan kelas atau PTK. Salah satu model ini dapat dipilih dalam melaksanakan sebuah PTK. Jadi sebenarnya itu setiap model memiliki alur yang berbeda, tapi pada dasarnya itu mereka memiliki hakikat yang sama saja. Terima kasih, sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.